selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor bank, yaitu bank digital. Yang pertama BBYB, kedua BNBA, ketiga BBHI, keempat Amar, kelima BGTG, keenam BANK, ketujuh BABP, kedelapan BEPIK, ke-9 AGRS, dan terakhir Baca. Langsung saja ke saham pertama, ada BBYB yang ditutup ARB di harga 1350. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ini biasa aja ya, memang ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBYB false breakout ya, 1500 gagal dipertahankan, ya bisa dibilang false dengan target kemana kondisi seperti ini 1400 semoga mantul ya. Tapi dengan volume besar ini sepertinya lanjut turun dulu. Kalau dilihat ke 1200 itu harus turun 10% ya. Dan itu ya menjadi support terakhirnya ya. Kalau dia masih mau uptrend ya harusnya konsolidasinya di atas 1200 jebol itu ya udah gagal downtrend lagi ya. Minornya downtrend tapi bisa konsolidasi lagi di range seperti ini bisa ya. Atau nanti kalau jebol 1200 dia konsolidasi di bawah ini. Apakah masih menarik? Seharusnya sih masih bagus ya. Cuman ya lagi turun aja. Jadi apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Lebih baik wait and see aja dulu karena ya ini baru ARB ya. Takutnya masih bisa turun. Ya mungkin juga nanti di 1300 ini ada pantulan. Ini 1300 ya. Karena naik turunnya itu 100 poin, nanti 1300 ada pantulan. Bisa seperti itu. Ya, BBYB lebih baik wait and see dulu. Lihat di 1300 ada pantulan, tapi pantulan-pantulan tipis ya. Kalau untuk naik lebih tinggi itu tergantung sentimennya nanti. Apakah memang sentimen bank digital ditarik naik ya baru. Kalau nggak ada ya paling mantul-mantul dikit 2-3%, 4% turun lagi. Ya karena udah patah trennya nih. Kecuali Kamis dia turun mantul dari 1300, Jumat atau Senin minggu depannya dia kembali atas 1400 itu bagus untuk BBYB. Selama di bawah 1400 tetap arah BBYB 1200. Seperti itu untuk BBYB. Langsung saja ke saham kedua. Ada BNBA yang ditutup juga terkoreksi cukup dalam 5,88% ke harga 1840. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BNBA juga sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal yang waktu itu saya perkiraan juga ada pantulan ya. Saya sempat beli juga di 2000 ini ya, angka psikologis ternyata jebol. Ya udah saya cut tuh di 1930, jadi sekitar 2,5% saya cut loss. Ya udah habis itu dia turunnya. Itu gunanya trading plan. Kalaupun harus cut loss ya cut loss daripada dibawa turun nih. Misalnya saya tetap hold 9%, harusnya saya cut lossnya sekitar 3%an aja, 2,5-3%. Sekarang floating 9% dan waktu untuk balik ke harga saya beli itu lebih lama karena ini udah trennya sepertinya patah dan potensi turun dulu. Kalaupun naik, ini kelihatan kan dia itu gagal terus menembus 2000. Dan itu pola dead cat bonds ya. Jadi ada peluang dia malah konsolidasinya di bawah. Jadi nanti saya lihat lagi di 1800 itu ada pantulan nggak? Ada kekuatan nggak? Kalau ada menarik ya saya spek buy di bawah untuk nutup kerugian di atas. Bukan balas dendam, mencoba menutup kerugian. Siapa tahu dikasih memang mantul konsolidasi ya ketutup kerugian yang 3% 4% kalau dia konsolidasi di area 1800 sampai 2000. Itu kan 8%. Ya paling nggak berkurang lah kerugian yang sebelumnya ya. Kalaupun nggak sampai 2000 kenaikannya. Nah seperti itu ya, itu gunanya stop loss ya. Tapi untuk stop loss itu Bapak Ibu harus belajar teknikal dulu ya. Jadi kalaupun stop loss bisa milih saham lain lagi. Jadi seperti itu untuk BNBA ya. Potensinya sih 1800 support minornya. Ya ini sepertinya akan diuji oleh BNBA. Nah ini ya, tarik aja ke atas. Ini yang akan diuji. Kemungkinan ya, karena melihat histori sebelumnya ini. Semoga aja pantul sini tektok ya. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBHI yang ditutup juga terkoreksi 2,75% ke harga 3.530. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat di broker summary-nya BBHI ada distribusi. Ini si JP distribusi 10.000 tapi yang nampung juga cukup lumayan nih kan ya, hampir seimbang lah ya. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BBHI setelah konsolidasi dan gagal terus bertahan di atas 3.800 dan turun ya, itu berarti memang lemah ya. Kelihatan 3 candle dia koreksi habis itu coba rebound, esokannya merah ya, itu sinyal berarti nggak kuat ya, biasanya seperti itu.
Kalaupun ada ya stop loss tipis kan aman aja tuh harusnya. Dan apakah ada pantulan di 3.600? Ya ini udah jauh ya, udah 70 poin. Menurut saya sih arahnya malah 3.500. Kemungkinan mantulnya di area bawah ini ya. Karena ya naik turunnya itu 100 poin lah bisa digunakan seperti ini. Ini mungkin ada pantulan. Nih lihat ya, dia ada mantul nih di 3.500. Offset sedikit terus mantul. Mungkin ada technical rebound naik 1 sampai 3%. Konsol ya bagus, tapi kalau dia tetap jebol sangat rawan ya pola dead cat bond juga. Kalau ditarik tren dari Juni 2022 itu ini ya sekitaran 3.400 lah ya. Kalau dipertahankan ya bagus, tapi kalau dia jebol juga ya arahnya bisa ke bawah karena trennya ini dia sudah membentuk high yang lebih rendah sebelumnya di sini. Nah kalau dia jebol 3.200 nih udah valid pola ascending triangle seperti ini polanya. Dengan target penurunan bisa dihitung seperti ini 2.200 ya. Hati-hati itu 3.200 dijebol. Tapi untuk tren jangka pendeknya mungkin tetap ada pantulan sekitaran 3.500 ini kan ya, mungkin ada hijau lah, hijau dulu baru merah lagi, bisa seperti itu. Untuk BBI sudah kurang ideal, sudah kurang bagus, sudah di bawah 3.600. Kalau dia balik ke atas 3.600 itu cukup bagus, masih bisa lah untuk dilihat, bisa ditarik naik ke atas. Di bawah itu agak rawan dan lemah. Untuk naik lebih tinggi itu biasanya lebih pelan pergerakannya, lebih lama. Jadi seperti itu untuk BBHI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Amar yang ditutup di harga di 272, terkoreksi 3,54%. Kalau dilihat transaksi asing net buy, kalau dilihat dari broker summary-nya Amar di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Amar juga jebol ya. Yang waktu itu perkiraan saya bisa seperti ini. Ya udah cut loss juga ya. Ya itu kalau saham jebol support ya cut aja. Ini kan ini kedua kalinya dia jebol support dan membentuk low lebih rendah. Ini rawan kecuali Jumat dia balik lagi ke atas 280 itu masih oke. Ya masih bisa, berarti ada rejection, berarti ada peluang memang dipertahankan. Ya biasa satu kali upset tuh, tapi kalau tetap merah lagi ya udah ke bawah ya. Tapi kalau saya tetap cut dulu ya. Kalau saya nggak peduli besok ada harapan naik, nggak. Saya biasanya kalau udah jebol support, area trading plan saya kena stop loss, saya ke stop loss dulu. Nggak peduli besoknya naik ya udah, berarti bukan rezekinya di situ, itu aja ya. Karena saya lebih disiplin dengan trading plan. Karena yang seperti ini paling 1 kali 2 kali aja yang bisa naik ya. Biasanya 70%-nya ya turun lebih dalam. Jadi kalau gunakan trading plan biasanya ya tetap aman ya. Memang nggak mungkin trading itu sempurna bisa selalu profit ya, pasti ada cut loss seperti itu ya. Untuk Amar hindari dulu lah kalau di bawah 280 ya, ada peluang lanjut turun. Jadi seperti itu. Dan juga di bawah EMA 200-nya kan, EMA 20-nya juga ini gagal terus dilewati dan melengkung ke bawah. Itu rawan menurut saya untuk Amar. Hindari. Seperti itu untuk Amar. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BGTG yang ditutup terkoreksi 2,34% ke harga 125. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BGTG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BGTG juga pola important shoulder-nya gagal, continuous pattern-nya juga gagal, bullish penan ya udah nggak valid. Mungkin nggak konsolidasi di range sini ya, bisa aja. Cuman hati-hati itu kalau jebol 120 nih ya, atau 125 ya, karena naik turunnya itu 5 poin aja kalau di bawah 200 itu dari support ke resisten. Nah kondisi seperti ini bisa aja dia tektok di area 125 sampai 130. Tapi kalau saya lebih baik hindari ya, karena sektornya belum saatnya juga, paling naik-naik dikit belum tandanya reversal. Mending yang diperhatikan itu saham-saham konstruksi, properti ya, saham tech itu juga ada menarik tuh, Koto buka, daripada bank digital belum saatnya ya, paling naik-naik tipis. Jadi kalau mau main cepat bisa ODT scalping, cari 2% 3%. Kalau ada momentumnya saat itu naik ya coba dimanfaatin ya. Jadi seperti itu untuk BGTG. MACD sudah dead cross mengarah ke bawah, volume juga meningkat ya. Ini bisa pola dead cat bond lagi ini kalau jebol 125. Peluang besar jebol ya, targetnya 120. Di 120 ini baru mungkin ada pantulan tipis untuk BGTG. Seperti itu untuk BGTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BANK yang ditutup menguat 1,09% ke harga 1.850. Kalau dilihat transaksi asing net
buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BANK sedikit ada distribusi, tapi yang nampung juga ada ya. Jadi ya bisa jadi ini crossing aja, beda-beda tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk BANK walaupun volume meningkat, high-nya naik, ya ada peluang coba rebound sedikit mungkin ke 1900 1920 itu. Tapi resikonya ya kondisi seperti ini kurang bagus ya. BANK itu kalau di bawah 1900 itu nggak menarik. Tapi kalau mau main-main pendek ya bisa aja ya. Ada tetap peluang. Tapi kondisi chart seperti ini ya belum, kecuali nanti kalau dia bisa tutup di atas 1900 itu bisa dipantau, dan resisten kuatnya itu 2000. Berapa kali kan dia gagal terus nembus. Kalau nantinya saatnya Bank Digital ada momentum, perhatikan aja BANK ini, kalau dia break 2000 itu bisa uptrend ya. Tapi ini kan dia terus membentuk lower high, lower low. Ya lihat keadaan nanti aja. Siapa tahu dia bisa break nantinya. 2000 itu baru menarik untuk BANK. Di bawah itu ya agak rawan. Kalau main pendek, kalau cari profit cepat ya bisa aja main di BANK. Jadi seperti itu untuk BANK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BABP yang ditutup terkoreksi 1,53% ke harga 128. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat broker summary-nya, BABP di distribusi ini lihat warna merahnya nih sedikit tapi volumenya besar-besar, dan yang warna hijau volumenya kecil-kecil tapi banyak yang nampung ya. Itu namanya biasa dibilang distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal menurut saya juga udah kurang ideal dan jelek ya. Memang koreksinya belum kecil-kecil, tapi ya itu kalau terus turun ya hindari, kecuali dia bisa break kembali 132 134 ini ya bisa lah ya. Oh ini baru turun 2 poin ya dari 130 ya, masih bisa ditoleransi asalkan Kamis besok dia nggak turun lagi. Kalau dia turun lagi ya udah gagal tuh ya. Jadi Kamis itu harus hijau, minimal tutup 130 132. Itu bagus untuk BABP ya. Selama di bawah itu ya udah. Tapi biasanya BABP ini nggak sama dengan bank digital lain ya. Dia ini biasa bergantung juga dengan MNC. MNC naik, dia biasa naik. Tapi naik-naiknya terbatas biasanya ya. Jadi seperti itu. Untuk BABP tinggal nunggu aja. Semoga sentimen grup MNC bisa digoreng 1-2 hari ke depan ya. Kamis Jumat. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BEPIK ditutup di harga 141 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker sahamnya, BEPIK ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BEPIK ini masih cukup bagus selama nggak turun dari 138 ya. Kebetulan nih EMA 20-nya sudah mengarah ke atas, memotong EMA 60 berarti udah golden cross, dan BEPIK terus membentuk higher high, higher low ya. Kuncinya jangan balik turun di bawah 138. Kalau dia turun itu ya udah gagal. Targetnya masih sama, menguji resisten 150. Area ini akan diuji. Risk rewardnya seperti ini kalau minat. Tapi kalau dilihat saham bank-bank digital lain itu pada merah, takutnya malah ini besoknya merah ya, Kamis. Rawan juga ya. Atau hindari aja dulu, wait and see aja dulu ya, sentimennya kurang bagus untuk bank digital. Belum saatnya sepertinya. Jadi seperti itu untuk BEPIK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GRS yang ditutup terkoreksi 0,88% ke harga 112. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AGRS ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AGRS juga sudah jebol 113 115-nya ini ya jelek ya. Habis saya isu juga, mending hindari dulu lah. Belum menarik nih AGRS. Baricat di bawah 0 juga makin dalam, dead cross. MACD-nya volume memang kecil ya. Kalau 1-2 hari ke depan tutup di atas 115 ya masih ada, bisa lah bertahan ya. Tapi kalau terus turun ya udah turun lebih dalam nih untuk AGRS. Jadi hindari aja dulu AGRS ya, belum menarik menurut saya. Memang volume meningkat nih semenjak 2 Agustus ya. Kuncinya 115. Kalau balik ke atas itu, kalau mau spek buy, berminat beli ya bisa belinya, tapi tunggu dia tutup di atas 115. Kalau dia turun lagi ya out aja udah, jangan mikir lama-lama. 111 saja cut loss, nggak perlu nunggu sampai 110. Yang penting kuncinya dia balik dulu ke 115. Kalau dia tutup di 115 Bapak Ibu baru spek buy on breakout. Nah, kalau dia besokannya merah lagi ya udah jual. Itu peluang gagal. Biasanya seperti itu ya. Tapi disclaimer on,
Kalau mau coba hot juga silahkan ya, sebagai pengalaman. Harus coba dan biar punya pengalaman sendiri ya. Pengalaman orang itu bisa dijadikan acuan pertama, tapi ya acuan lainnya ya Bapak Ibu harus punya pengalaman sendiri. Jadi bisa tahu, paham karakternya seperti apa. Setiap saham kan berbeda-beda. Seperti itu. Untuk AGRS langsung saja ke saham selanjutnya. Atau saham terakhir ada baca yang ditutup di harga 150 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal baca memang bertahan di 150 tapi agak rawan ya. Kondisi chart seperti ini saya paling nggak suka ya. Konsol-konsol tapi tiba-tiba timbul jebol aja. Memang koreksinya belum kecil ya. Atau tetap tutup, tapi rawannya kalau jebol itu aja. Peluang jebol nggak ada, peluang jebol menurut saya lah ya, karena terus sudah membentuk high yang lebih rendah nih di 156 minggu lalu di 164 nih. Kecuali Kamis Jumat dia bisa break 160 atau minimal tutup di 158 itu aman. Tapi kalau Kamis dia turun dari 150 sangat berpeluang ke support selanjutnya 140 sampai 136. Jadi lebih baik hindari dulu lah untuk bank-bank digital ya. Jadi seperti itu, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.